Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang diberkahi ini, di bulan Ramadan, dan di malam-malam 10 terakhir dari Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat mulia, berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan kita berada di akhir-akhir Ramadan, waktu-waktu yang paling termulia, yang tidak terkalahkan dari waktu yang ada dalam bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan yang paling utamanya itu terdapat di akhir-akhir dari Ramadan tersebut. Terlihat bagaimana Nabi SAW di akhir Ramadan beliau hidupkan malamnya, beliau bangunkan keluarganya, dan beliau ikat pinggangnya, ikat sarungnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqada ahlahu wa ahya lailahu. Di mana kata Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 terakhir Ramadan, maka beliau ikat pinggangnya, ikat sarungnya. Kemudian beliau hidupkan malamnya, atau beliau bangunkan keluarganya, dan beliau hidupkan malamnya. Diterangkan dalam riwayat yang lain dari riwayat Al-Bukhari Muslim juga, di mana kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Adalah Rasulullah SAW dari kebiasaan beliau itu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, kesungguhan yang tidak terlihat dari malam-malam yang lainnya. Ini contoh teladan dari Nabi kita, panutan kita, Rasulullah SAW. Apa rahasia kenapa Nabi bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir ini, di mana tidak terlihat kesungguhan beliau di malam-malam yang lain dari awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan? Maka di sini kita akan terangkan dari sebagian keutamaan dan rahasia kenapa Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir Ramadan, di mana tidak terlihat kesungguhan beliau di malam-malam yang lainnya. Yajtahidu itu artinya dia kerahkan segala upayanya, itu ijtihad untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kembali mengarah kepada Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Itu namanya ijtihad. Dia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari potret kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh yang terbaik yang hendaknya kita contoh. Ya. Dan ini dari kebiasaan Nabi, dikatakan oleh Aisyah kana Rasulullah, digunakan dengan lafaz kana, menunjukkan ini kebiasaan beliau setiap tahunnya. Di 10 malam terakhir beliau bersungguh-sungguh mengerahkan segala upayanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah pada 10 malam terakhir Ramadan yang tidak terlihat kesungguhan itu di malam-malam yang sebelumnya. Ya, karena ini diterangkan dalam uraian para ulama kita dari berbagai macam rahasia.
Tadi sudah kita singgung di awal. Ramadan itu justru yang paling utamanya, yang paling terbaiknya adalah di 10 malam terakhirnya. Dan ini sangat disayangkan di sebagian kaum muslimin, di mana mereka kebanyakannya lalai. Awal-awal Ramadan itu full masjidnya. Di akhir Ramadan justru semakin berkurang. Berbeda dengan para ulama salaf, generasi terbaik umat terdahulu. Itu ketika semakin Ramadan ingin pergi, ingin meninggalkan kita, meninggalkan mereka, maka mereka semakin giatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terdapat di 10 malam terakhir ini berbagai macam keutamaan-keutamaan yang tidak terdapat di awal-awal dan pertengahan Ramadan. Ada keutamaan khusus tambahan yang lainnya. Walaupun seluruh bulan Ramadan itu punya banyak keutamaan yang sudah kita maklumi. Bulan yang penuh dengan keberkahan, pengampunan dosa dan maksiat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam dari keutamaan Ramadan yang sudah kita sering dengarkan. Di antara hikmah yang lain dari kenapa 10 malam terakhir ini dia merupakan malam yang paling utama dari malam-malam Ramadan yang sebelumnya, dari awal dan pertengahan. Karena 10 malam terakhir ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Diterangkan dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar itu malam-malam yang 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dipertegas dengan hadis riwayat Ahmad. Walaupun hadis ini ada selang pendapat di kalangan ulama, diterangkan oleh Nabi SAW tentang kisah turunnya kitab-kitab Allah di bumi ini. Dari kitab Suhuf Ibrahim, dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu turun seluruhnya di bulan Ramadan. Ada yang turun di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, dan ada yang turun di akhir Ramadan. Dan kitab Al-Qur'anul Karim itu turun di malam ke-24 Ramadan. Di malam ke-24 Ramadan. Maka ini dari hal yang perjelas dari keutamaan yang ada di 10 malam terakhir Ramadan ini. Karena dia merupakan malam diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Kemudian keutamaan yang lain lagi yang sudah disinggung tadi, dia di 10 malam terakhir ini ada satu malam yang lebih utama, lebih mulia, lebih banyak kebaikannya daripada seorang beramal selama 1000 bulan. 84 tahun lebih begitu. Itulah malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, yang hendaknya seorang itu dia mencarinya. Yang Nabi SAW telah isyaratkan, taharru Lailatul Qadar. Carilah malam Al-Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dikatakan dia mencari, bukan dia hanya baring-baring saja, santai-santai di rumahnya, tapi dia mencari, dia beribadah kepada Allah. Dia panjangkan solatnya. Kemudian dia hiasi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dari berdoa, beristighfar, bersedekah, dan hal-hal yang lain dari seluruh ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Al-Qadar itu. Dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diperhatikan bahasa ayat, bukan dikatakan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Dan tidak ditahu berapa kali lebih baiknya. Apakah 2 kali lipatnya, 10 kali lipatnya, 1000 kali lipatnya, tidak diketahui. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang jelas lebih baik daripada 1000 bulan. Daripada 1000 seorang beramal selama 1000 bulan, sekitaran 84 tahun lebih begitu, tanpa ada malam Al-Qadar di situ. Mengalahkan dari usia umat-umat terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam itu usianya 950 tahun, tinggal kurang 50 saja 1000 tahun. Tapi mereka tidak dimuliakan oleh Allah dengan malam Al-Qadar, dengan Lailatul Qadar. Tapi umat Islam usianya pendek, hanya sekitaran 60-70. Tapi Allah muliakan mereka setiap tahunnya dengan malam Al-Qadar.
dengan Lailatul Qadar. Ini bisa mengalahkan dari umur usia umat-umat terdahulu. Dengan malam Al-Qadar dia dapatkan satu malam ini yang tidak diterangkan oleh Allah kapan dia terjadi, dirahasiakan oleh Allah. Ada hikmah di situ agar seorang dia bersungguh-sungguh beribadah di malam-malam tersebut, ya. Dan dia tidak bersantai-santai ketika Ramadan ingin pergi meninggalkannya. Maka ini di antara rahasia yang lain. Karena di malam itu ada malam Al-Qadar yang keutamaannya sudah diterangkan tadi itu. Ya. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya dari keutamaan malam Al-Qadar juga itu, Lailatul Qadri khair min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunnya diterangkan oleh Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Ini dibesarkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Dibesarkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tadi diterangkan di lafaz setelahnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di mana pada malam itu turun para malaikat dan sekaligus ruh. Di sini di antara penafsirannya adalah malaikat Jibril akan turun ke dunia ini. Ya, akan turun ke dunia. Bahkan diterangkan di riwayat yang lain, jumlah malaikat pada malam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru min adadil hasad, lebih banyak daripada jumlah batu kerikil yang ada di muka bumi. Ya, dimaklumi ya, batu kerikil tidak bisa seorang dia menghitungnya. Dan para malaikat lebih banyak jumlahnya daripada itu pada malam Al-Qadar. Ya, pada malam Al-Qadar. Ini tidak terjadi di malam-malam yang lainnya. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim, dengan izin dari Rabb mereka. Kemudian dikatakan di akhir ayat dari keutamaan malam Al-Qadar itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan malam tersebut sampai terbitnya fajar. Dijamin oleh Allah, terdapat keselamatan padanya. Dan juga di antara penafsirannya keselamatan dari berbagai macam kejelekan. Dan juga yang menafsirkan keselamatan maksudnya para malaikat memberikan keselamatan, memberikan salam kepada orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Maka ini dari rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersungguh-sungguh di malam-malam terakhir Ramadan yang tidak terlihat pada malam-malam yang sebelumnya. Dan diterangkan di surah Ad-Dukhan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan 10 terakhir Ramadan ini juga. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang diberkahi. Ya, malam Al-Qadar itu merupakan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya kebaikannya. Ya. Keberkahan itu adalah penggambaran akan banyaknya kebaikan di malam tersebut. Kemudian di antara dari keutamaan dari 10 terakhir Ramadan, di mana pada 10 terakhir Ramadan ini dia merupakan waktu-waktu yang seorang itu dia disyariatkan untuk membayar zakat. Dibolehkan dia keluarkan zakatnya ketika di tanggal 28 sampai 29 Ramadan. Ya, itu yang diamalkan oleh para sahabat. Itu dari sisi waktu bolehnya dia bayar zakat fitri. Ya. Dan yang paling utamanya ketika dia bayar di malam Id, sebelum naiknya imam untuk mengimami salat Id di pagi hari di 1 Syawal. Ya. Tapi dari sisi pembolehan, para sahabat mereka telah mengeluarkannya di tanggal 28 atau 29 Ramadan. Diberikan kepada fakir miskin sebagai pensuci orang-orang yang berpuasa dan pemberi makan untuk orang-orang miskin. Tu'matan lis-shaim, ya, atau tuhratan lis-shaim atau tu'matan lil masakin. Dari hikmah zakat fitri itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan pensuci bagi orang yang berpuasa dan pemberi makan untuk orang-orang yang miskin. Untuk orang-orang yang miskin. Kemudian dari keutamaan yang lain lagi
dari keutamaan 10 terakhir Ramadan ini, dia merupakan waktu-waktu yang lebih utama untuk seorang beriktikaf. Dia berdiam di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Aisyah dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim juga yang lainnya, di mana kata Aisyah adalah Rasulullah SAW itu kana ya'takifu fil ashr awakhir. Beliau senantiasa beriktikaf, berdiam di masjid, ya, untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak keluar darinya kecuali pada keperluan yang sebatas dari hajat dia sebagai manusia. Nah, jadi ini Nabi SAW iktikaf. Dan iktikaf yang paling utamanya ketika dia bisa iktikaf 10 hari, ya, siang malam itu yang paling utama. Tapi kalau tidak bisa, dia beriktikaf di malam hari saja. Ya, walaupun hanya beberapa jam dia niatkan dia datang ke masjid untuk beriktikaf, maka itu sudah dihitung sebagai iktikaf dari amalan yang paling afdol untuk dilakukan di malam-malam terakhir Ramadan ini. Kemudian juga di sini juga dari malam-malam terakhir Ramadan ini juga 10 terakhir Ramadan disyariatkan seorang hamba dia perbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa apa yang hendaknya dia baca ketika dia mendapati malam Al-Qadar. Maka Nabi ajarkan beliau suatu doa yang agung. Doa ini sering kita dengarkan, ya, tapi dia kadang dibaca di pengantar buka puasa oleh sebagian kaum muslimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah pemberi maaf, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai rasa maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Akhirnya hendaknya diperbanyak di 10 malam terakhir Ramadan ini, diperbanyak doa kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir malam ketika dia bangun salat lagi untuk menambah dari ibadahnya, maka disyariatkan ketika dia sujud atau di akhir malam diperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur itu merupakan waktu-waktu doa yang mustajabah. Dari sifat orang-orang yang beriman sebagai penghuni surga diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, di mana mereka sangat sedikit tidurnya di malam hari, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian hikmah-hikmah yang diterangkan oleh para ulama kita dari kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di malam-malam terakhir Ramadan ini, di 10 terakhir Ramadan, yang tidak terlihat kesungguhan itu di malam-malam yang sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan menerima dari segala macam ibadah yang kita amalkan di bulan Ramadan ini, dan memberikan kepada kita keistiqomahan dan menutup Ramadan ini dengan hal yang lebih indahnya. Dan ingatlah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, amalan itu tergantung oleh penutupnya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung oleh penutupnya. Jadi kalau dia beramal di awal Ramadan saja, di akhir Ramadan dia lalai, maka dia ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Tapi kalau dia beramal dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan di akhir Ramadan dia jaga ibadahnya, ya, dia jaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jaga keikhlasannya, mutabaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kesabarannya dalam beribadah, ya, dari ibadah hati, dari harapan, kemudian rasa takut, ada cinta kepada Allah, ketawakalan, dan selainnya, keridhaan, kesyukuran, dan dia hadirkan dari hal tersebut dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan sampai terakhir. Maka itu ditulis dia sebagai orang-orang yang menutup Ramadan dengan hal yang lebih indahnya, ya, bukan dihitung dari orang-orang yang lalai dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya, dan memberikan kepada kita penerimaan dari amalan kita. Innahu waliyudzalik wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.